Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita berjumpa kembali ya di pembelajaran tematik masih buku yang terakhir, buku 5I atau tema 9. Insya Allah kita akan melanjutkan subtema 2 ya, pembelajaran kedua. Mudah-mudahan kalian senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan ya dalam belajar di rumah. Tetap sabar dan berdoa. Ya. Anak-anak, silakan dipersiapkan bukunya dan alat tulisnya. Sebelumnya kita berdoa bersama ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke anak-anak, silakan dibuka bukunya. Kali ini Ibu akan sedikit membahas tentang rangkuman pembelajaran kedua dan ketiga insya Allah ya. Nah, sebelumnya kalian sudah membahas tentang iklan ya. Di tema-tema sebelumnya juga sudah pernah membuat iklan. Sudah tahu iklan itu ada yang media elektronik juga ya. Nah, di sini iklan media elektronik itu iklan yang bentuk penyajiannya berbeda seperti iklan media cetak. Kalau media cetak kan cuma gambar gitu ya iklannya, seperti koran ya, tidak menggunakan perangkat elektronik ya, tidak ada suara ataupun animasinya seperti itu ya. Kalau di sini elektronik ini ada macam-macam seperti iklan radio, televisi, internet ya. Nah, unsur-unsurnya itu kalau iklan radio itu kan radio kan ada bunyi efek suara. Nah, di sini ada istilah adlibs. Nah, kalau adlibs ini biasanya penyiar menyiarkan secara langsung berupa siaran kata-kata ya, kata-kata disiarkan melalui radio namanya adlibs. Kalau spot ini ada teknik perekaman sebelumnya ya. Dan membutuhkan naskah. Nah, di sini ada durasinya 15 sampai dengan 60 detik. Dan ada program sponsor. Di sini pemberian waktu khusus kepada sponsor untuk menyampaikan pesan. Jadi menyampaikan pesannya lewat sponsor tersebut ya. Kemudian yang iklan televisi, tentu kalian setiap hari menonton televisi. Ada unsur tulisannya, ada gambarnya, ada suaranya, ada gerak-geraknya ya, animasinya. Di sini ada jenis animasi, biasanya menggunakan gambar-gambar kartun, gambar-gambar bergerak itu ya. Terus ada unsur musiknya ya. Di sini dikemas ada unsur-unsur musik. Kalau iklan televisi, ada program sponsor juga sama ya. Nah, kemudian ada running text. Kalau running text itu biasanya iklan televisinya diperlihatkan muncul secara perlahan bergerak masuk dari kanan layar lalu menghilang pada sebelah kiri layar ya. Jadi di bawahnya itu ada pesannya ya, di bawahnya di layar-layarnya itu di layar televisi kalian ya. Backdrop iklan televisi iklannya ini diperlihatkan pada latar belakang acara yang diadakan ya. Berarti backgroundnya gitu ya. Yang terakhir ada kredit title. Di sini iklan televisinya diperlihatkan pada bagian akhir ketika sebuah acara sudah selesai baru ada iklan ya. Nah, yang ketiga ini ada iklan daring online atau jaringan ya, biasanya lewat dunia maya, lewat Google, lewat iklan-iklan yang ada di internet. Nah, ini ada iklan website atau banner ya, banner berupa billboard mini atau reklame ya, sebuah halaman web. Nah, seperti ini juga nih contohnya. Nah, coba kalian perhatikan di sini ada contoh iklan. Iklan di televisi ini biasanya iklan bulan puasa ya. Manisnya marjan begitu kaya rasa. Nah, produk yang diiklankan sudah tahu kan, produknya sirup marjan. Unsur iklannya, nah unsur iklan itu kan ada dua, unsur deskriptif atau persuatif. Di sini ada enggak persuatif dan deskriptifnya? Di sini ternyata adanya deskriptif, tidak ada persuasif. Kalau persuatif itu kan yang ajakan ya.
mengajak pembaca atau yang melihatnya. Pesan iklannya apa di sini? Nah, di sini kan, nah ini pesannya juga ya, ini masuknya nih, manisnya marjan begitu kaya rasa yang kita tangkap. Kalau kelengkapan unsurnya tadi cuma ada deskriptifnya ini ya. Keunggulan iklannya mungkin di sini menawarkan produk dengan gambar yang menarik dan kata-kata yang menarik. Pengaruh iklan yang dirasakan ya kalau misalkan kita melihat ini iklannya bagus, menarik dan bikin penasaran, tentunya kan ada pengaruh ya bagi yang menontonnya. Nah, iklan di internet di sini juga sama ya, guru kurang kelihatan juga ini yang kecil-kecil ini. Nah, di sini iklannya ini tentang apa ini? Makanan siap saji ya. Unsur iklannya di sini deskriptif. Kalau ada kalimat kata ayo, mari dan sebagainya yang ajakan, itu berarti unsur persuatif. Gitu aja ya yang membedakan. Untuk selebihnya sama sih ya. Oke anak-anak, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita ke pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran ketiga. Di pembelajaran ketiga ini muatan mapelnya tentang pendidikan kewarganegaraan atau PKN, tentang gotong royong dan toleransi ya. Gotong royong, kerja bakti, kerja bersama-sama itu sama ya artinya. Toleransi itu sikap saling menghargai ya, menghargai dalam keberagaman yang ada ya. Tentunya ini kalau PKN itu lebih ke kehidupan kita sehari-hari yang sudah pernah kita lakukan secara tidak langsung ya. Di sini ada cara menghormati perbedaan. Di sini ada menghormati suku bangsa ya. Nah, kehidupannya harus rukun dalam sebuah keluarga, dalam bertetangga, antar masyarakat juga harus rukun. Harus segala urusan itu diselesaikan bersama-sama ya. Jadi kalian harus menghormati suku apapun perbedaannya, tetangganya mau dari Batak, mau dari misalkan suku Bali, tapi harus menghormati, tidak boleh mengejek satu sama lain. Oke? Selanjutnya, menghargai budaya di Indonesia. Nah, budaya ini kan sangat banyak. Setiap daerah itu beda pula budayanya, tradisi turun-temurunnya berbeda. Sikap kita ya harus menghargai, menghormati kelompok, kebiasaan adat istiadat, tidak menghina, mau menonton seni pertunjukan tradisional di masing-masing daerahnya, mau belajar, mengembangkan seni tari, musik, ataupun kebiasaan yang sudah dilestarikan di daerah masing-masing. Dan tentunya harus bangga sama kebudayaan yang ada di dalam negeri kita, karena Indonesia itu kaya dengan keberagaman ya, tentunya juga banyak budayanya juga. Menghormati agama yang ada di Indonesia, semua pasti meyakini ya adanya Tuhan. Kita sebagai umat beragama harus menghormati, tidak boleh mengejek. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kita saling fokus saja sama ibadah kita masing-masing, tidak perlu menghakimi agama orang lain ya. Untuk menjunjung Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetapi tetap satu. Yang terakhir ada menghormati ras yang ada di Indonesia ya. Mau orangnya rambutnya hitam, putih, coklat, mau matanya biru, coklat, putih dan sebagainya, mau kulitnya hitam atau putih atau kuning, kita harus nggak boleh mengejek, kita harus sama-sama ya, nggak boleh bermusuhan, tidak mengejek, tidak menghina, harus menghormati keberadaan mereka. Seperti itu ya, sikap toleransi dan gotong royong atau bersama-sama. Oke. Nah, di sini ada contoh iklan. Ada kata-katanya, mari saling menghormati dan menghargai. Bhinneka Tunggal Ika, ada gambarnya, ini berbagai suku. Jadi bahasa yang digunakan ini bahasanya sudah tercermin baik ya, mari saling menghormati. Ada kata ajakan, berarti ada kalimat persuatifnya. Kalau ini deskriptifnya, Bhinneka Tunggal Ika ya.
Pesan yang disampaikan kita itu harus saling menghormati dan menghargai sesama manusia, walaupun berbeda bahasa, berbeda agama, berbeda daerah seperti itu. Ya anak-anak, cukup sekian penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar di rumah. Terima kasih. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.